Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serli Widya Astuti, mahasiswi dari Magister UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah isu-isu kontemporer kebijakan pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan, kebijakan nasional yang sangat radikal dalam pendidikan adalah demokratisasi. Isu tentang pendidikan demokratis di Indonesia memang relatif baru dan belum terbiasa dalam wacana akademik bidang kependidikan. Walaupun pekerjaannya sudah dimulai sejak lama, bahkan mungkin sejak zaman Orde Baru, walaupun belum spesifik, istilah demokratis sebagaimana dalam literatur politik diambil dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang bermakna rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dan apabila digabungkan menjadi bermakna kekuasaan di tangan rakyat. Istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik yang bermakna kekuasaan negara berada di tangan rakyat melalui undang-undang yang diputuskan rakyat, bukan oleh kekuasaan raja ataupun sultan. Kemudian, presiden diangkat oleh rakyat dan harus bertanggung jawab terhadap rakyat melalui mekanisme perwakilan. Pengembangan sekolah atau madrasah menuju model pendidikan demokratis ini relevan untuk dilakukan karena berbagai argumentasi yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tipologi sekolah abad ke-21 dan model pembelajaran yang sesuai. Dalam konteks pertama, menurut Lin Haas menjelaskan bahwa lembaga-lembaga pendidikan sekarang harus dapat memenuhi beberapa kualifikasi ideal, yaitu pertama, pendidikan untuk semua, yakni semua siswa harus memperoleh perlakuan yang sama, memperoleh pelajaran sehingga memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan sesuai batas-batas kurikuler, serta memiliki basis skill dan keterampilan yang sesuai dengan minat mereka, serta sesuai pula dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Paradigma yang memisahkan pendidikan akademik sebagai calon untuk memasuki pasar tenaga kerja sudah tidak relevan lagi karena perubahan yang menuntut masyarakat untuk menjadi bagian kontribusi untuk kemajuan. Memberikan skill dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi terkini karena pasar menuntut setiap tenaga kerjanya memiliki keterampilan penggunaan alat-alat teknologi termodern, kemampuan komunikasi global, matematika, serta kemampuan akses pada pengetahuan. Penekanan pada kerjasama, yakni menekankan pengalaman para siswa dalam melakukan kerjasama dengan yang lain melalui penugasan-penugasan kelompok dalam proses pembelajaran, sehingga mereka memiliki pengalaman mengembangkan kerjasama karena tren pasar ke depan adalah pengembangan kerjasama, baik antara perusahaan atau antara perusahaan dengan masyarakat dan yang lainnya. Sehingga pengalaman mereka belajar akan sangat bermanfaat dalam artikulasi diri di lapangan profesi mereka. Pengembangan kecerdasan ganda, yakni bahwa para siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan multiplan inteligensi mereka tentang memberi peluang untuk mengembangkan skill dan keterampilan yang beragam, sehingga mudah melakukan penyesuaian di pasar tenaga kerja. Integrasi program pendidikan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat agar mereka memiliki kepekaan sosial. Kelima itu poin di atas memperlihatkan adanya tentang tuntutan kurikulum yang dinamis, progresif, dan peka terhadap berbagai kemajuan dan perkembangan teknologi di luar sekolah. Sehingga juga kurikulum dan perencanaan sekolah itu sangat ditentukan oleh struktur birokrasi yang kaku. Sekolah bisa tertinggal oleh kemajuan dan sekolah akan kehilangan relevansi dengan berbagai perubahan yang ada pada akhirnya akan ditinggalkan oleh stakeholdernya sendiri. Oleh sebab itu, argumen-argumen di atas memperkuat bahwa model demokrasi sekolah itu amat relevan untuk dikembangkan. Oleh sebab itu juga, guru harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang memberi peluang lebih besar lagi siswa untuk belajar. Inilah makna lain dari sekolah demokratis, yakni sekolah itu untuk siswa, bukan untuk guru dan kepala sekolahnya. Sekolah harus menjadi second home bagi para siswa. Mereka betah menghabiskan waktunya di sekolah dengan belajar, berdiskusi, menyelesaikan tugas-tugas kelompok, membaca, dan aktivitas pembelajaran lainnya.
Baiklah, mungkin sekian video yang Sarli buat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.